Pemirsa, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Irjen Pol Verdi Sambo diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo Sabtu malam dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, Irjen Sambo diduga melakukan pelanggaran kode etik karena dinilai tidak profesional saat melakukan olah TKP kasus penembakan Brigadir Yosua. Ketidakprofesionalan tersebut diantaranya adalah pengambilan CCTV di lokasi kejadian. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Apa? Iya. Tadi kan saya sebutkan, di dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Polisi juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Pak Kapolri. Sebelumnya pada Sabtu siang, sejumlah personel Brimob mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri dengan mengenakan pakaian dan senjata laras panjang lengkap. Dan menjelang sore terdapat 5 mobil Brimob yang sudah ada di parkiran gedung Bareskrim. Kedatangan personel Brimob ini diduga membawa Irjen Sambo ke Makobrimob Kelapa II. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru dari Makobrimob Kelapa II Depok akan disampaikan rekan Ardi Suratman di lokasi. Ardi, apa perkembangan terbaru dari sana? Silakan. Imran, hingga siang hari ini Irjen Pol Verdi Sambo telah berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, tentunya untuk dilakukan proses pemeriksaan intensif atau pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat Khusus Mabes Polri. Hal ini tentunya setelah adanya pemeriksaan terhadap 10 saksi yang sebelumnya dilakukan mengenai kasus tewasnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022, diduga ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang ditemukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo ketika melakukan olah tempat kejadian perkara lokasi tewasnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Tentunya berdasarkan pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa terdapat 2 tim yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Yang pertama adalah tim khusus. Hal ini tentunya fokusnya adalah untuk
memeriksa tindak pidana dan nantinya akan dibuktikan secara ilmiah. Dan yang kedua adalah tim Inspektorat Khusus. Tim ini tentunya fokus untuk menangani adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ataupun juga 25 personel kepolisian yang telah diperiksa sejak hari Kamis atau 4 Agustus 2022 yang lalu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada tanggal 4 Agustus lalu bahwa terdapat 25 personel kepolisian yang telah diperiksa untuk dilihat lebih lanjut apakah adanya pelanggaran kode etik mengenai tewasnya Brigadir J. Kemudian Kapolri pun menyinggung mengenai CCTV yang sebelumnya diambil dan juga dirusak pada saat awal tewasnya Brigadir J. Kapolri pun menyatakan bahwa tim khusus telah melakukan pemeriksaan mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik. Hingga saat ini tentunya kami belum mendapatkan perkembangan terbaru mengenai apakah di dalam pemeriksaan masih berlangsung ataupun tidak. Namun yang pasti sebelumnya Kapolri menyatakan bahwa untuk pengamanan ataupun juga pemindahan lokasi ke tempat khusus, baik itu Ferdy Sambo maupun juga Baradae ini dimungkinkan akan berlangsung selama 30 hari selama proses penyidikan dari kasus tewasnya Brigadir J terus dilakukan oleh tim khusus maupun juga oleh tim Inspektorat Khusus. Kemudian mengenai 25 personel yang telah diperiksa untuk dilihat apakah adanya pelanggaran kode etik. 25 personel ini tentunya berasal dari Barreskrim Polri, kemudian juga dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Selatan, dan juga di Propam. Nantinya, jika adanya pelanggaran unsur tindak pidana tidak menutup kemungkinan status dari 25 personel ini akan ditingkatkan statusnya. Namun hingga saat ini, baik itu Ferdy Sambo maupun juga 25 personel yang telah diperiksa, belum ditemukan adanya unsur pidana yang ditemukan oleh tim khusus Mabes Polri yang tentunya menangani kasus tewasnya Brigadir J. Kemudian untuk kondisi terkini tentunya di Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat telah dilakukan proses pengamanan yang lebih ketat lagi jika biasanya. Kemudian tadi pun baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 yang akan masuk diperiksa lebih intensif lagi oleh anggota Brimob yang berada ataupun juga bertugas di lokasi tempat kami mengabarkan. Kami sedikit mereview pemirsa bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu Barreskrim Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 dengan atau jungto pasal 55 dan 56 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kemudian selain itu pada tanggal 4 Agustus kemarin Irjen Pol Ferdy Sambo juga telah diperiksa oleh Barreskrim Polri selama 7 jam. Dan setelah pemeriksaan, Ferdy Sambo menyatakan bahwa mempercayakan kepada tim khusus untuk menangani dari kasus tewasnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Hingga saat ini tentunya sudah ada 43 saksi yang diperiksa oleh tim khusus Barreskrim Polri untuk menentukan apakah nantinya ada tersangka lain mengenai kasus tewasnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Demikian Imran, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Ardi Suratman mengabarkan dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat.